Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Terus dukung channel YouTube dengan memberikan subscribe dan aktifkan notifikasinya serta like dan share videonya. Pada kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan bentuk akar. Bentuk yang pertama yaitu bentuknya seperti ini. A akar X ditambah B akar X sama dengan A plus B akar X. Untuk penjumlahan bentuk akar dapat dijumlahkan jika akarnya ini sama. Angka di dalam akarnya harus sama. Contoh, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Itu sama dengan 2 ditambah 5 akar 3, yaitu 8 akar 3. 7 akar 3 ya. Bentuk yang pertama yaitu seperti ini ya. Akar pangkat M dari A itu dapat dirubah menjadi B akar pangkat M dari C. Nah, A ini bisa kita rubah menjadi B dan C dengan pangkat yang tetap. Contoh, akar dari 128. Ya. Nah, ini berapa akarnya? Kita bisa merubahnya ya, nanti dengan cara memfaktorkan dari angka 128 ini. Tapi perlu kalian ingat bahwa akar itu akan sama halnya dengan pangkat 1 per ya. Berarti sama aja 128 pangkat 1 per 2. Karena di sini pangkatnya adalah 2 pangkat akarnya. Kalau tidak ditulis adalah pangkatnya 2, berarti setengah ya. Nah, 128 ini kita faktorkan. 128. Kita faktorkan. Berapa hasilnya? Kita bagi dengan 2 ya. Hasilnya yaitu 64. Kita bagi dengan 2 yaitu 32. Kemudian bagi dengan 2 yaitu 16. Dibagi dengan 2 yaitu 8. Bagi 2 yaitu 4. Dibagi 2 yaitu 2. Nah, tidak bisa dibagi lagi atau tidak bisa difaktorkan lagi ya. Jadi ini ada berapa angka 2 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini dapat kita tulis sebagai 2 pangkat 7. 128 itu sama halnya dengan 2 pangkat 7. Punya pangkat setengah. Jadi ini pangkatnya ini bisa kita kalikan ya. Ingat aturan bentuk pangkat. Bilangan berpangkat yang punya pangkat maka pangkatnya dikalikan. Berarti 2, 7 dikali setengah. Berarti 2, 7 per 2. Maka menjadi 2, 3 setengah. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Sebelum ke sini, ini sebenarnya ini ya. 2 pangkat 3 setengah. Ini kan sama halnya dengan 2 pangkat 3 ditambah setengah ya. Nah, ini kan sama halnya dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat setengah. Karena pangkat itu kalau bilangan pokoknya sama maka pangkat berjumlah itu sama halnya dengan perkalian. 2 pangkat 3 itu 8 dikali 2 pangkat setengah berarti akar 2. Berarti ini 8 akar 2. Begitu. Nah, bentuk lain ya. Ini kan akarnya pangkat 2, misal akar pangkat 3. Pangkat 3 dari 16 sama dengan. Nah, ini 16 kita bisa gunakan ini aja ya. Nggak perlu lagi. Berarti 16 itu sama halnya dengan 2, 2, 2. 2-nya ada 4. Nah, sebelumnya kita tulis dulu 16. Ini pangkat 1 per 3. 16 berarti 2 pangkat 4. Ini 1 per 3. Kemudian 2 pangkat 4 per 3. Karena ini bisa dikalikan ya kan. 4 kali 1, 4 bagi 3. Berarti 4 per 3. Berarti 2, 1, 1 per 3. 4 bagi 3 itu 1. Punya sisa 1 per 3. Pembaginya 3.
Kemudian 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 per 3. Kemudian ini 2 pangkat 1 itu 2 dikali 2 akar pangkat 3. Berarti 2 akar pangkat 3 dari 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengurangan. Sama halnya dengan yang penjumlahan ya, yaitu AX kurangi BX sama dengan A kurangi BX. Dengan syaratan akarnya ini bentuknya sama. Contoh 5 akar X dikurangi 6 akar X. X-nya kita rubah menjadi 7 aja ya. Dah. 5 kurangi 6 berarti ya. 5 dikurangi 6 akar 7. 5 kurangi 6 itu negatif 1 akar 7. Oke, seperti ini ya. Atau ini bisa ditulis dengan negatif akar 7. Karena angka 1 tidak ditulis, nggak apa-apa ini di sini. Sudah diwakili ya, angka 7 itu. Selanjutnya, bagaimana kalau gabungan? Ada penjumlahan, ada pengurangan. Tidak apa-apa. Kalau gabungan contohnya misal seperti ini. 2 akar 3 ditambah 4 akar 2 dengan akar 3 dikurangi 5 akar 3. Ya. Boleh dikerjakan dengan catatan angka dalam akarnya ini adalah sama. Itu angka 3 ini ya. 2 ditambah 4 dikurangi 5 akar 3. Urutannya kan ini kan tambah kurang kan? Nah, berarti 6 kurangi 5 1. 1 akar 3. Nah, angka 1 nggak tulis nggak apa-apa. Akar 3. Oke. Nah, kemudian kalau angka dalam akarnya beda bagaimana? Contohnya seperti ini. Contohnya akar 27 ditambah akar 48 dikurangi akar 12 ditambah 2 akar 3. Angka dalam akar ini kan berbeda semua kan ya. Nah, ini kita samakan. Dengan catatan kalian harus sudah hafal dengan bilangan berpangkat ya. 2 pangkat 2 itu berapa, 4 pangkat 4 itu berapa gitu. Nah, dengan ini kita cari angka dalam akar yang terkecil. Ini kan ada 27, 48, 12, dan 3. Kita cari yang terkecil yaitu 3. Nah, berarti kita rubah nih. 27 dibagi 3 berapa? 9 ya. 9 kali 3. Kemudian ditambah 48 bagi 3 berapa? 16 kali 3. Kemudian dikurang 12 bagi 3 berapa? 4 ya. 4 kali 3. Kemudian ini ditambah 2 akar 3. Nah, sekarang yang punya akar yang bisa diakarkan yaitu 9, 16, 4. Ini kan bisa diakarkan kan ya. Akar dari 9 itu 3. Berarti 3 akar 3. Kemudian akar dari 16 itu 4. 4 akar 3. Akar dari 4 itu 2. 2 akar 3. Ditambah akar 2 akar 3. Nah, cara ini dengan catatan kalian sudah paham tentang hasil dari akar bilangan tertentu ya. Angka-angka yang memiliki akar itu kalian sudah paham. Kemudian ini 3. Ini kan akarnya udah sama semua kan ya. Berarti tinggal 3 tambah 4 dikurangi 2 ditambah 2. Akar 3 sama dengan 3 tambah 4, 7. Kurangi 2, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti 7 akar 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk perkalian ya. Untuk perkalian bilangan berakar, angka di dalam akar harus dikalikan dengan angka di dalam akar. Bisa dikalikan dengan angka yang di dalam akar. Ini contohnya akar 2 dikali akar 5 itu bisa menjadi akar 2 kali 5, yaitu akar 10. Ya. Dan seterusnya. Kemudian, jika di luar akar itu ada angka, maka angka yang di luar bisa dikalikan dengan angka yang di luar. Ya, A kali B. Kemudian yang di dalam akar harus di dalam akar. Dengan catatan pangkat akarnya harus sama.
Ya, ini kan akar pangkat 2, ini akar pangkat 2. Jika contoh nih, 2 akar 3 ya. Ini dikali 3 dan di sini di sini 4, di sini 5. Nah, ini tidak bisa dikalikan. Kenapa? Ini tidak bisa dikalikan karena akar pangkatnya ini tidak sama, ya. Pangkat akarnya tidak sama. Contoh yang bisa dikerjakan yaitu 2 akar sini 3, nih 4 ya. Dikali 3, di sini akar 3, sini 6. Misal seperti itu ya. Berarti 2 kali 3. Nah, akar pangkat 3 nih 4 kali 6. Itu ini 6. Akar 3 ini 24. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada bentuk lagi pembagian akarnya. Akar A per B itu sama dengan akar A dibagi akar B. Dengan catatan A-nya ini harus lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Tidak boleh sama dengan 0 ini yang bawahnya maupun yang atas. Nah, kemudian kalau dia P akar A dibagi Q akar B sama dengan P per Q kali akar A per B. Contoh 2 akar 4. Akar 4 itu punya nilai ya. Ini akar 5 dibagi 3 akar 2. Nah, berarti 2 akar 3, 2 per 3 akar 5 per 2. Seperti itu ya. Sekarang nih, jika bilangan berpangkat, jika bilangan bentuk akar memiliki pangkat 2 kuadrat ya, berarti dia dikalikan sebanyak 2 kali. Kan ingat, pangkat itu kan perkalian berulang sebanyak bilangan pokoknya. Kemudian yang kedua ini secara bentuk ringkasnya saja ini ya. Nah, A tambah B akar B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2A akar B tambah B. Kemudian akar A dikurangi akar B kuadrat sama dengan A dikurangi 2 akar A B tambah B. Nah, ini sudah rumus jadi ya. Tinggal kalian gunakan. Nah, contohnya cara penggunaannya ya. 3 akar 4 pangkat 2. Berarti akar 3 akar 4 ya. Dikali akar pangkat 3 dari 4. Berarti ingat tadi ya. Kalau pangkatnya ini sama, angka di dalam akar bisa dikalikan. Berarti akar 3 4 kali 4 sama dengan akar pangkat 3 dan 16. Oke. Kemudian yang kedua, ini misal 9 ditambah akar 2 kuadrat. Nah, berarti 9 kuadrat ditambah 2 kali A-nya itu 9 kan ya. Akar 2 ditambah B-nya 2. Berarti ini 81 ditambah ini 18 akar 2 tambah 2. Nah, 81 tambah 2. 81 tidak bisa ditambah dengan 18 ya, karena 81 tidak punya akar dan akarnya harus 2. Berarti 81 hanya bisa ditambah dengan 2. Berarti 83 plus 18 akar 2. Kemudian contoh yang ketiga, akar 3 dikurangi akar 5 kuadrat sama dengan ini 3 dikurangi 2 akar 3 kali 5 sama dengan, ini masih ada plus ya, ditambah B 5. Berarti 2 ditambah dengan 5 dikurangi 2 akar 15, yaitu sama dengan 7 kurang 2 akar 15. Nah, lalu bagaimana kalau akar perkalian ya, atau pembagian jika dalam akarnya itu tidak sama. Nah, ini kita contoh seperti ini ya. 9 akar 6 dibagi akar 24. Ini kan berarti 9 akar 6 dibagi akar 24.
Nah, ini bisa kita pecah sebenarnya 24-nya ini. Sama halnya dengan 9 akar 6. Nah, ini kan berapa? 24 bagi 6 itu 4 kali 6. Akar 4 berapa? 2. 9 akar 6 per 2 akar 6. 9 akar 6 ini bisa dicoret. Ya. Berarti tinggal 9 per 2. Kita rubah kepecahan campuran menjadi 4. 1 per 2. 9 bagi 4, 9 bagi 2 itu 4. Punya sisa 1, pembaginya 2. Oke, demikian penjelasan tentang operasi bentuk akar. Dukung terus channel YouTube dengan klik subscribe bagi yang belum, serta aktifkan notifikasinya, kemudian like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I gave you my heart.